Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan Ustazah dalam video pembelajaran tematik. Kita memasuki tema ke-8, subtema kedua, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran pertama. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa, mari kita berdoa. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, Siti berasal dari Yogyakarta. Di sini Siti menunjukkan beberapa foto yang diambil saat dia mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama, simbol Tugu Yogyakarta. Apakah kalian pernah ke sini? Ya. Kemudian tempat wisata Candi Prambanan, kemudian ada upacara adat Grebek Mulut dan transportasi andong. Nah, setiap daerah pasti memiliki keunikan tersendiri, termasuk daerah tempat tinggalmu. Tahukah kamu apa keunikan daerah tempat tinggalmu? Ya, karena sekarang kita tinggal di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, maka salah satu keunikannya yaitu adanya Masjid Terapung Al-Alam Kota Kendari. Nah, tentunya di sini masjid ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Masjid Al-Alam adalah masjid di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara yang dijuluki dengan nama Masjid Terapung. Digagas idenya dan mulai dibangun sejak tahun 2010 di masa kepemimpinan Gubernur Sultra Nur Alam. Diresmikan penggunaannya tahun 2018. Masjid Al-Alam merupakan masjid ketiga di dunia yang berada di tengah laut, menyusul masjid yang ada di Maroko dan Jeddah. Dan bangunan masjid yang memiliki luas 4.302 meter persegi ini berdiri tegak 4 buah menara di setiap sudutnya, ditambah kubah besar berwarna kuning gading, menambah kesan megah Masjid Terapung ini. Nah, di sini ada sebuah cerita yang berjudul Roro Jongrang. Nah, di sini kalian bisa baca secara mandiri ya. Kemudian dari cerita tersebut ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Ya, tentunya di sini Ustazah sudah pernah jelaskan bahwa cerita fiksi itu adalah cerita yang tidak sebenarnya terjadi ya. Cerita hayalan. Ya, jadi cerita fiksi ini dibuat berdasarkan imajinasi dan kreativitas dari si penulis cerita. Kemudian yang kedua, sebutkan tokoh utama pada bacaan yang berjudul Roro Jongrang, yaitu Roro Jongrang dan Bandung Bondowoso. Kemudian sebutkan tokoh tambahan pada bacaan yang berjudul Roro Jongrang. Yang pertama Jin, Bisumi, dan Paradayang. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini. Siti melihat seorang petugas kebersihan di Candi Prambanan, yaitu mereka sedang mendorong atau menarik. Ya, gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa mempraktekkan. Di sini ada percobaan pertama yang berjudul menendang dan menghentikan bola. Nah, dari percobaan tersebut ada pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Yaitu bola akan bergerak ke depan. Kemudian, apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Yaitu bola yang sedang bergerak akan berhenti. Kemudian, kamu menggerakkan bola dengan gaya. Temanmu menghentikan gerakan bola dengan gaya. Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Yaitu gaya mempengaruhi gerak benda. Kemudian untuk percobaan kedua yaitu menarik mobil mainan. Dari percobaan tersebut ada pertanyaan yang pertama, apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Iya, terdapat perubahan. Kemudian perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Laju mobil mainan dari lambat akan menjadi semakin cepat. Kemudian kamu menarik mobil mainan dari lambat ke cepat dengan gaya.
Apa kesimpulan yang kamu peroleh? Yaitu gaya mempengaruhi gerak mobil. Lanjut, apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Jawabannya iya, ada perubahan. Kemudian perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Yaitu mobil akan bergerak mengikuti arah. Dan yang terakhir, kamu menarik mobil mainan dari lurus lalu berbelok dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Yaitu gaya mempengaruhi arah mobil mainan. Nah, gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Yang pertama, gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Kemudian, gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Dan gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Dan gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, kamu telah mengetahui beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Sekarang, sebutkan contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya, yaitu mobil mogok yang didorong akan bergerak, kemudian sepeda motor yang direm akan berhenti, kelereng yang dijentikan akan bergerak, bola yang awalnya diam akan bergerak ketika ditendang, dan meja yang didorong akan bergerak. Dan masih banyak lagi contoh-contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya. Nah, alhamdulillah demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Jika ada yang kalian tidak paham, silakan bertanya kepada orang tua atau boleh juga bertanya langsung ke ustazah. Demikian ustazah tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.